Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulina Rahma dari S1 Prodi Pendidikan Ekonomi Offering All. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Ekonomi Mikro 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus eksternalitas negatif positif dan barang publik. Saya sendiri mengambil kasus eksternalitas negatif positif serta barang publik di daerah saya, yaitu Pasar Agrobis Semando yang berada di Babat, Kabupaten Lampung. Nah, pasar ini merupakan pasar yang ramainya memang malam saja, yang transaksinya kebanyakan bahan pokok, pakaian, dan sebagainya. Terdapat 4 eksternalitas negatif. Saya mulai dari eksternalitas negatif. Nah, tentunya dalam berdirinya suatu pasar tidak luput dengan dampak negatif. Begitu pula dengan perusahaan maupun infrastruktur, pasti ada pula dampak negatifnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari pasar ini. Yang pertama yaitu di pasar ini lebih dominan menjual bahan mentah maupun bahan pokok seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan pastinya dikemas. Para konsumen kehilangan kesadaran untuk membuang tempat sampah pada tempatnya. Nah, di kejadian ini kita juga tidak bisa menyalahkan produsen maupun distributor yang menjual kembali barang tersebut. Nah, di sini juga diperlukan peran dari konsumen di mana lebih bijak kembali mengonsumsi barang setengah jadi maupun barang mentah tersebut agar tidak membuangnya di sembarang tempat, karena tentunya akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan itu sangat merusak suatu keindahan dari tempat tersebut. Nah, solusi yang saya berikan dari kasus tersebut adalah sebaiknya kita lebih bijak lagi untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga lebih bijak lagi untuk membawa kantong dari rumah yang bahannya seperti kain atau bisa dibilang dengan tote bag yang tentunya akan mengurangi produksi sampah. Apalagi banyaknya kantong plastik, di mana kantong plastik sangat susah diuraikan kembali, bahkan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan jalanan rusak di sekitar pasar. Dikarenakan terpenting distributor dari luar kota yang kebanyakan menggunakan truk, hasil jalan menjadi rusak dan bolong, yang akhirnya tergenang air hujan, ditambah lagi banyaknya sampah dan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Dan kegiatan jual beli pun menjadi terganggu dan pastinya akan menghambat terjadinya kegiatan ekonomi. Jalanan merupakan akses terpenting. Solusi yang saya dapatkan untuk kasus ini yaitu melakukan pelapisan ulang jalanan sekitar pasar dengan campuran hot mix. Nah, kita masuk ke eksternalitas negatif yang ketiga. Tak hanya membawa dampak buruk bagi lingkungan, polusi, sampah, dan lingkungan yang kotor juga dapat membawa dampak buruk pada lingkungan. Polusi, sampah, lingkungan yang kotor juga dapat membawa dampak buruk pada manusia yang tinggal di lingkungan tertentu. Contohnya, polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit infeksi saluran pencernaan sebagainya. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sampah yang menumpuk tanpa dibuang ke tempat yang selayaknya. Binatang membawa penyakit seperti lalat akan menjadi semakin banyak, dan tentu saja itu bukan satu-satunya dampak buruk lingkungan kotor serta polusi terhadap manusia. Dampak lain dari lingkungan yang kotor dari polusi sampah terhadap manusia yang sudah semestinya kita cegah yaitu terjadinya gangguan pernafasan. Hal ini bisa terjadi jika solusi yang digunakan untuk mengolah sampah yang menggunung adalah dengan membakarnya. Sampah yang dibakar, terutama jika sampah yang dimaksud adalah sampah anorganik, dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia yang hidup di dalamnya. Pengolahan sampah yang baik tak diragukan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan lingkungan. Mengingat pengolahan sampah yang buruk akan berakibat pada kotornya lingkungan seperti polusi sampah yang tentu saja membawa banyak dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Solusi yang saya dapatkan dari kasus tersebut adalah sebaiknya mencoba mengurangi kantong plastik dengan beralih menggunakan kantong kain, membawa dari rumah, dan mengatur sumber serta memaksimalkan peran petugas kebersihan di dalam pasar tersebut.
Nah, eksternalitas negatif selanjutnya yaitu produksi makanan di mana asapnya itu akan bertebaran. Apalagi ini dekat dengan jalan raya yang memang menimbulkan polusi udara. Nah, solusi yang saya dapat ambil adalah dengan menanamkan pohon ataupun tumbuhan di sekitar pasar agar dapat minimalisir terjadinya polusi udara. Nah, mari kita lanjut eksternalitas positif. Dari pasar agrobis, ada kasus eksternalitas yang saya ambil yaitu berkaitan dengan membantu mata pencaharian, pedagang kaki lima, distributor produk, dan tentunya pasar agrobis ini merupakan salah satu saran rekreasi juga di sana. Juga tidak hanya menjual bahan-bahan distribusi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, tetapi di sana juga banyak menjual oleh-oleh khas Babat yaitu wingko. Banyak orang berbondong-bondong ke pasar agrobis untuk membeli oleh khas Babat satu ini. Yang saya tekankan dalam solusi untuk mengatasi eksternalisasi, adanya eksternalitas negatif mengakibatkan sumber daya yang dilakukan pasar tidak efisien. Disinilah diperlukan peranan dari pemerintah. Harapannya masalah-masalah yang ditimbulkan dengan adanya eksternalitas dapat teratasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah regulasi, penetapan pajak Pigovian, dan pemberian subsidi. Regulasi adalah tindakan yang mengendalikan perilaku manusia dan masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan regulasi, pemerintah dapat melarang dan mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Yang kedua yaitu pajak Pigovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal eksternalitas yang dibuat. Selanjutnya adalah subsidi. Dengan subsidi, keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Sekian analisis dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.